Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua limpahan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingganya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Sahabat WAP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan sudah di hadapan kita semuanya. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala agung-agungkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, karena dengan bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang terdapat dalam bulan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim juga harus mempersiapkan secara mendalam apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat WAP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sebagai umat Islam yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa pada bulan suci yang mulia ini adalah merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan besar pada diri kita semuanya. Sebab banyak di antara saudara-saudara kita, mereka tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dan bertemu pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Oleh sebab itu, apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama adalah hati, yang dimana hati ini adalah merupakan suatu bagian upaya untuk cara meningkatkan ataupun melaksanakan kualitas ibadah kita. Apabila hati kita bersih untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya ibadah yang akan kita jalankan. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, kita meminta ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dosa-dosa kita tidak terampuni ketika kita sudah melewati indahnya bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke atas mimbar dan melangkahkan kakinya, satu langkah mengucapkan amin, satu langkah mengucapkan amin, dan satu langkah lagi mengucapkan amin. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau aminkan wahai Rasulullah?" Ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika beliau mengucapkan amin, di situ salah satunya yaitu malaikat mendoakan orang-orang yang dimana ketika dia menyambut bulan suci Ramadan dan ketika lewat masa bulan suci Ramadan, justru dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang diaminkan oleh Rasulullah SAW atas doa para malaikat, yang orang-orang tersebut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan.
Sahabat Wahab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, tentunya hati kita juga harus didasari dengan atas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah dengan cara mutabaati Rasul, yaitu mengikuti apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wahab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ketika kita menjalankan ibadah puasa, bukan maksud Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hambanya suatu hal kesusahan ataupun kesulitan. Ada banyak hikmah di balik sesuatu yang kita kerjakan dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu menahan haus, lapar dan dahaga di situ agar menjadikan hati kita semakin bersih. Karena ketika seorang yang melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan menyusutkan hasrat nafsu seseorang tersebut, sehingganya orang yang menjalankan ibadah puasa justru akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu adalah suatu kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Wahab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa di sini dalam artian kita menjalankan segala bentuk ibadah karena didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang yang bertakwa adalah tujuan seorang muslim bagaimana dia hidup di dunia ini. Karena salah satu bekal yang paling diutamakan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sahabat Wahab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dalam mempersiapkan kita menghadapi bulan suci Ramadan yaitu adalah ilmu. Di mana seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah hendaknya harus paham tentang ilmu, di mana ketika kita menjalankan suatu ibadah harus didasari dan dilandasi dengan adanya ilmu. Tanpa adanya ilmu, seorang yang beribadah maka itu akan sia-sia belaka. Namun ketika orang itu melaksanakan suatu ibadah dilandasi dengan dasar ilmu, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang benar-benar menjalani ibadahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada akan datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat akan pentingnya bulan suci Ramadan dan betapa mulianya bulan suci Ramadan dan betapa banyak keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas melepas para sahabatnya ketika mereka menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat Wahab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapannya harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan fisik jasmani kita. Para sahabat Wahab rahimani wa rahimakumullah taala, mari kita selalu menjaga fisik kita, mempersiapkan fisik kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah fisik yang dimana ketika kita menjalankannya harus dalam keadaan sehat walafiat, sehingganya kita dalam menjalankan ibadah puasa tetap fit dalam melaksanakan ibadah puasa, dimulainya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Oleh sebab itu, marilah kita perbanyak berolahraga dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingganya akan membuat tubuh kita menjadi kuat dalam menghadapi ibadah tersebut. Pada masa hari ini banyak sekali orang-orang di luar sana terjangkit virus
yang dinamakan COVID-19 atau Corona. Oleh sebab itu, dengan adanya kita mempersiapkan fisik kita, semoga kita dengan banyaknya melakukan aktivitas olahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, kita dalam keadaan puasa terhindar dari virus yang mewabah pada zaman hari ini. Dan kemungkinan pada Ramadan kali ini terjadi banyak sekali perbedaan daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mungkin ketika kita menjalankan ibadah sholat tarawih yang pada tahun lalu kita masih berjamaah di masjid secara bersama-sama, ataupun ibadah yang lainnya, mungkin dan pada tahun ini kita akan sedikit mengalami penurunan dan pengurangan. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim tetap waspada untuk menghindari wabah tersebut. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai yaitu kaum muslimin yang berada pada zona merah. Dan tentunya orang yang tidak berada di zona merah harus tetap waspada ketika kita menjalankan ibadah tersebut. Akan tapi banyak para ulama menganjurkan dan pemerintah juga menganjurkan kita semuanya untuk selalu beribadah di dalam rumah saja. Hal ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik di kalangan para ulama. Dalam ilmu usul fiqh disebutkan bahwa darul mafasid muqaddamu ala dari masalih. Artinya menghindari kerusakan lebih baik daripada mendahulukan kemaslahatan. Oleh sebab itu, mari kita yang berkemampuan untuk menjalankan ibadah di masjid, mari kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan dengan mengikuti SOP yang telah diberikan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Kaum muslimin, sahabat UAP rahimakumullah ta'ala, selain mempersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, selain hati, kemudian yang kedua yaitu ilmu, dan ketiga adalah mempersiapkan fisik kita, dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadan kita mempersiapkan, yaitu dengan cara menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya yaitu menyiapkan materi yang kita miliki. Bagi saudara-saudara kita di luar sana, banyak sekali yang mereka kekurangan ataupun bahkan menurun pendapatannya pada masa saat ini karena adanya wabah yang kita rasakan pada saat ini, yaitu COVID-19. Oleh sebab itu, kita semuanya sebagai selaku seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan, ketika kita merasa lapang, ketika diri kita dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bantu saudara-saudara muslim kita di luar sana. Kita ulurkan tangan kita dan kita bagikan apa yang kita miliki, sehingganya saudara-saudara kita di luar sana tetap tenang dalam menghadapi ibadah bulan suci Ramadan. Mereka tidak bingung, mereka tidak merasa dirinya sangat tertekan atas apa-apa yang dia hadapi saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mungkin keempat persiapan tersebut yang harus kita mantapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, sehingganya semoga kita semuanya dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakannya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, sehingganya kita mendapatkan kemenangan di akhir bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan kemenangan sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, haruslah dalam keadaan bahagia. Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat merasa senang dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika Ramadan itu akan berakhir, mereka justru sangat sedih karena akan ditinggalkan oleh keagungan, oleh keberkahan pada bulan suci Ramadan itu sendiri. Oleh sebab itu, maka harus kita tanamkan pada jiwa kita sifat-sifat yang telah dijalankan oleh pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.